Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayat. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan karunia berupa kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dalam upaya melaksanakan salah satu daripada perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan gerak langkah kaki kita dari tempatnya masing-masing menuju ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kesungguhan kita untuk selamanya mengabdi kepadanya. Ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan seiring dengan kaki yang kita langkahkan, ketika kaki kanan kita langkahkan, mudah-mudahan Allah SWT menggugurkan setiap dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kaki yang lain ketika kita langkahkan, semoga Allah SWT meninggikan hak derajat kita di matanya. Ikhwatu iman rahimakumullah, tidak ada orang pun yang tidak berdosa di hadapan Allah SWT. Manusia yang lebih baik di hadapan Allah adalah manusia yang punya berdosa. Tapi manusia apabila kita melakukan suatu dosa, maka kita senantiasa memohon ampun kepada Allah dan dosa tersebut tidak diulangi lagi di kesempatan yang lain. Ikhwatu iman rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa sebenar-benarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita sekalian, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dan memberikan rezeki yang disangka-sangka. Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika di dalam dunia pekerjaan pun, kalau antara karyawan dengan atasan, antara karyawan dengan pimpinan dalam bekerjanya atas dasar semata-mata mengharapkan doa Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghasilkan sesuatu keberkahan yang dihasilkan. Maka akan ada rasa tanggung jawab yang penuh, tidak hanya urusan duniawi, tetapi urusan ukhrawi. Ikhwatu iman rahimakumullah, bahwa perubahan iklim yang tengah melanda saat ini di negara kita membawa diri kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertajam kesadaran ilahiyah, mempertebal sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pengharapan agar dalam keseharian kita selalu mendapatkan rasa aman. Kendati dalam keseharian tidak seluruh rasa tersebut bisa diterima oleh kita sekalian, bahwa ada saatnya kita bahagia, ada saatnya senang, berbunga-bunga dan sejenisnya. Pada saat yang sama juga kita merasakan kesedihan, hadirin, tangis, duka, dan aneka nestapa lainnya. Demikian realitas kehidupan yang saling melengkapi. Nah, akan tetapi demikian perjalanan hidup, hadirin, bahwa kesulitan, musibah, atau kondisi yang tak aman mesti dihindari. Manusia memang hidup dalam serba dua kemungkinan, siang dan malam, sehat dan sakit, hidup dan mati, aman dan tak aman, dan sebagainya. Allah telah berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Kata Allah, dan sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat barang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat iman rahimakumullah, seperti kita ketahui bersama bahwa bersamaan dengan kehadiran pergantian tahun ini,
negeri ini mengalami berbagai macam musibah, terutama banjir besar yang melanda Pulau Sumatera hadirin. Ihwatu iman rahimakumullah, yang perlu disikapi dari musibah ini adalah mengembalikan semuanya kepada yang Maha Memiliki, Allah Subhanahu wa taala, bahwa bumi, langit dan seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berhak mau menjadikannya seperti apa. Bahkan seandainya diluluh lantahkan, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa hadirin. Namun demikian, manusia juga harus bermuhasabah atau introspeksi diri. Apakah musibah yang diterima saat ini merupakan bentuk ujian, bentuk peringatan, atau yang lainnya, sehingga manusia lebih berhati-hati lagi dalam menjaga amanah ini. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, terutama dalam lingkungan dan alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di langit, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ihwat iman rahimakumullah, perlu kita sadari bersama bahwa kerusakan di bumi ini ataupun di langit itu karena ulah manusia. Persisnya kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemaksiatan di sini tentu bukan hanya berbentuk pelanggaran atas norma-norma halal dan haram yang biasa kita dengar, seperti minuman keras, berjudi, zina dan sejenisnya. Selain berkenaan dengan urusan pribadi, kemaksiatan juga bisa berupa dosa yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungannya. Segala bentuk perbuatan merusak alam adalah kemaksiatan hadirin, karena dengan merusak alam secara tidak langsung telah mengurangi keseimbangan alam, sehingga akan menyebabkan masalah pada hari ini dan masa-masa yang akan datang. Nah, musibah berupa tanah longsor misalnya, atau sejenisnya, bisa menjadi sebab adanya penebangan pohon secara brutal hadirin. Demikian halnya dengan banjir yang datang karena dipicu perilaku buang sampah sembarangan. Sungai-sungai menyempit karena bangunan pemukiman. Area resapan air berkurang. Sangat drastis akibat kian meluasnya aspal dan beton dan lain sebagainya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah sebagai momentum meningkatkan kualitas kebaikan kita di hadapan Allah. Baik kebaikan itu tertuju kepada Allah maupun kepada makhluk itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah atau cobaan. Ihwati iman rahimakumullah, bahwa segala musibah yang menimpa menjadi alat untuk berzikir dan bermuhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia dapat mengambil sisi positif, terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bukan sebaliknya hadirin. Dengan adanya musibah, kita adanya saling menghujat, saling menyalahkan antara sesama, rakyat dengan pemerintahnya, atasan dengan bawahannya, dan sebagainya. Namun benar-benar menjadikan musibah sebagai pembenahan terhadap diri kita dan lingkungan agar tercipta kehidupan yang lebih baik, aman dan tentram. Sebagaimana kisah Rabi'ah Al-Adawiyah yang selama hidupnya mengalami kesulitan dan kesulitan. Dengan dasar iman maka diraihlah ahwal hub atau kecintaan kepada Allah yang tiada tara. Nah, hal ini membuktikan bahwa di setiap musibah atau kesulitan ada kebaikan yang Allah selipkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar dan sabarlah yang akan meraih kebaikan tersebut hadirin. Dengan bahasa lain, musibah pun bisa memicu mahabbah atau rasa cinta. Selain dari kebaikan-kebaikan yang bersifat relatif, kesabaran dalam menerima musibah adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min nasabin, wala nasabin, wala hammin, wala huznin, hatta syaukata yushakkuha illa kaffarallaha biha min khatayahu." Tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, hingga duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah menghapus segala kesalahan-kesalahannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, yang ditekankan dalam konteks musibah ini adalah kesabaran dalam menghadapinya. Segala yang terjadi di bumi ini tentu saja tidak ada yang sia-sia, namun penuh dengan makna dan syarat pesan, bergantung bagaimana kita mampu menangkap pesan yang tersurat dan tersirat, agar menjadikan segala yang terjadi sebagai karunia yang layak untuk disyukuri, bukan diratapi. Betapa banyak kalangan yang tidak seberuntung kita saat ini, namun mereka masih saja mengagungkan Allah dalam kesehariannya, tanpa ada yang dikurangi, malah terus menjaga kehambaan dan pengabdian kepadanya. Semoga kita semua senantiasa dijadikan orang-orang yang mampu menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan takwa, sehingga hilangnya musibah berbekas kebahagiaan baik untuk dunia dan di akhirat. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah diberikan kesabaran dan ketabahan, dan Allah ganti dengan kebahagiaan. Seperti dalam Quran surat Al-Ankabut dinyatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu anna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Jadi selayaknya bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan uji keimanan kita. Di antaranya berupa datangnya ujian atau musibah. Dalam surat lain dikatakan wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang sabar itu? Allazina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Ikhwatu rahimakumullah, begitu besar pahala bagi orang-orang yang bersabar. Ketika kita melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya bagi kita antara 10 sampai 700 kali pahala kebaikan di hadapan Allah. Tetapi bagi orang yang bersabar, tiada tara pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwassabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan atau tanpa hisab. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan pada guna dan manfaat, dan mudah-mudahan kita sekalian digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar, menjadi hamba-hamba Allah diberikan keberuntungan di dunia dan di akhirat, hamba-hamba Allah yang diberikan keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.